Hai hai hai, welcome to my video. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diba Sofi Nadia. Saya merupakan mahasiswa PBG Prajab tahun 2024. Buat teman-teman semua yang ada di sini, jangan lupa follow dan juga subscribe terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, boleh banget untuk ikuti channel aku ya. Nah, setelah ini aku akan membagikan video menarik dan juga informasi serta wawasan yang luas ya. Jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya. Check it out. Oke, pertama-tama sejarah pendidikan pada saat zaman kolonial. Nah, ini konsep pendidikan saat zaman kolonial ini seperti apa? Kebetulan ternyata pada zaman masa kolonial ini tidak semua rakyat Indonesia ini dapat mengenyam pendidikan. Hanya orang-orang khusus saja dari keturunan bangsawan yang mampu mengenyam pendidikan ya. Salah satunya adalah Bapak Pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara. Salah satu kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia adalah beliau mendirikan Taman Siswa tahun 1922. Dampak pendidikan di masa kolonial ada apa saja nih, kita lihat. Salah satu dampaknya adalah insight pendidikan di masa kolonial Indonesia ini tidak akan maju. Masyarakatnya memiliki ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki keturunan bangsawan, tidak mendapatkan hak pendidikan, serta kurikulum pendidikan ini diatur oleh pemerintahan Belanda, sehingga tidak ada keterlibatan pada budaya lokal ya. Kemudian dampak selanjutnya yaitu munculnya masyarakat yang berpendidikan, di mana masyarakat pribumi ini terpelajar dapat bekerja di pemerintahan Belanda. Masyarakat yang mendapatkan pendidikan dapat mengenal wawasan luar Indonesia. Wow, wawasan luar Indonesia ini apa saja ya ternyata. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan pada saat masa kolonial. Pertama kali tujuannya yaitu mencetak tenaga kerja dan pegawai rendahan di perusahaan yang dimiliki Belanda di Indonesia. Kemudian menguntungkan masyarakat pribumi yaitu untuk membangun kesadaran bahwa bahasa Indonesia ini sedang dijajah oleh Belanda. Kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan hingga sekarang. Nah, saatnya kita masuk ke kurikulum ya. Tapi setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kurikulum ini diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia, dilandasi oleh nilai luhur bangsa sebagai cerminan masyarakat Indonesia. Berikut penjelasan mengenai perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang dipakai pertama kali saat Indonesia merdeka. Kurikulum ini disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini menekankan pada karakter peserta didik dan wawasan kebangsaan peserta didik ya. Kemudian yang kedua, kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya tahun 1947 ya. Kurikulum ini disebut sebagai kurikulum yang berfokus pada pemberian mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan dapat membangun nilai rasionalisme dalam setiap peserta didik. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 1952. Disebut sebagai Rencana Pendidikan tahun 1964 ya. Pada kurikulum ini berfokus pada pembelajaran akademik dimulai dari pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan kesehatan jasmani. Kemudian yang keempat, kurikulum tahun 1968, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum perubahan dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini merupakan pelajaran bersifat teoritis
jadi tidak selalu mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Yang kelima, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini terbentuk karena pengaruh perubahan manajemen atau MBO ya, di mana kurikulum ini karakteristiknya sudah menekankan pada tujuan, di mana mata pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan pendidikan berorientasi pada tujuan ya. Kurikulum ini merupakan salah satu kurikulum yang sesuai dengan TUK. Kemudian yang keenam, kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, di mana lebih menekankan pada proses, skill, approach ya, di mana peserta didik ini tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi memberikan stimulus kepada peserta didik supaya dapat aktif saat belajar ya. Mereka bisa bertanya, mereka bisa menjawab soal pada saat di kelas. Kemudian kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya 1984 ya, yaitu kurikulum dengan kurikulum yang super padat. Kemudian selanjutnya kurikulum tahun 2004. Kurikulum ini menggunakan pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan, integrasi mata pelajaran, dan penekanan pada pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini diperkenalkan dengan bentuk reformasi pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum ini memiliki ciri khas nih ternyata. Yang pertama, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, pendekatan karakter, serta penilaian formatif ya. Jadi untuk kurikulum ini adalah kurikulum sebelum kurikulum merdeka. Nah, ini terakhir kurikulum merdeka. Jadi di mana untuk kurikulum ini memperbarui sistem pendidikan yang ada sesuai dengan zaman saat ini. Ciri khasnya ada apa saja nih kita pelajari. Ciri khasnya yang pertama adalah fleksibilitas dan otonomi sekolah, di mana pendidikan karakter dan soft skill, pembelajaran kontekstual, penekanan pada teknologi dan digitalisasi ya. Sehingga keterlibatan antara orang tua dan masyarakat ini sangat penting oleh peserta didik. Nah, untuk saran dan prediksi kurikulum selanjutnya di era Indonesia emas ya, itu prediksinya adalah di masa yang akan datang akan mengupgrade kurikulum merdeka menjadi kurikulum teknologi. Seperti apa nih kurikulum teknologi? Menurut saya kurikulum teknologi yang akan terjadi nanti itu merupakan sistem pendidikan yang berfokus pada keterampilan digital, inovasi digital, dan mewujudkan ide-ide digital. Selanjutnya, kurikulum digital bukan hanya kurikulum yang menekankan pendidikan digital, tapi juga melihat penanaman pada karakter peserta didik. Tantangan yang ada saat ini adalah peserta didik ini memiliki sikap moral yang rendah. Seperti pada saat ini banyak sekali kasus-kasus akhlak yang buruk kepada guru, kemudian peserta didik yang sering melawan gurunya, sehingga dengan kurikulum digital dan penilaian pada peserta didik akan mengedepankan perilaku moral.